Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gusman. Saya salah satu mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Fakultas Teknik, jurusan Informatika. Saat ini saya sedang berada di semester 7. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan kepada kalian salah satu contoh aplikasi cloud computing yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari presentasi ini juga untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen dari mata kuliah komputasi awan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Google Docs. Nama saya Gusman, NIM saya D10411811033. Cloud Computing. Apa sih itu cloud computing? Secara singkat, cloud computing adalah proses komputerisasi sebuah teknologi yang berbasis internet. Sistem cloud computing memungkinkan penggunanya untuk menyimpan dan mengolah data secara virtual. Ada 3 jenis layanan berbasis cloud, yaitu SaaS atau Software as a Service, IaaS yaitu Infrastructure as a Service, dan PaaS yaitu Platform as a Service. Software as a Service. Nah, pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah Software as a Service. Jenis cloud computing Software as a Service mengharuskan penggunanya untuk membeli atau mempunyai lisensi aplikasi perangkat lunak tersebut. Sampai saat ini, SaaS adalah versi cloud computing yang paling populer yang digunakan oleh banyak orang pada umumnya. Karena beberapa alasan, yaitu seperti user tidak perlu berhubungan langsung dengan masalah back-end pada server cloud, dan user bisa mengakses server ini melalui web browser maupun aplikasi lainnya. Jadi, software as a service ini adalah layanan cloud yang paling gampang digunakan oleh para pengguna-pengguna seperti pengguna awam yang tidak terlalu paham dengan back-end atau programming lainnya, dan pokoknya ini adalah jenis layanan yang paling gampang kita gunakan. Tanpa perlu ribet, kita tinggal buka lewat browser, kita sudah bisa menggunakan layanan tersebut. Nah, salah satu contoh aplikasi cloud computing ini, salah satu contoh aplikasi cloud computing yang tersedia adalah Google Docs. Google Docs sendiri merupakan salah satu dari berbagai jenis layanan cloud computing yang disediakan oleh perusahaan Google. Nah, Google Docs ini juga termasuk tipe layanan cloud, yaitu Software as a Service. Nah, baiklah. Nah, di sini saya sudah ada foto contoh screenshot cara penggunaan Google Docs. Nah, mungkin kalian semua sudah banyak yang tahu cara menggunakan Google Docs sendiri, tapi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskannya kembali. Nah, di sini ada kita tinggal membuka sebuah website yaitu docs.google.com, lalu kita tinggal meng-create sebuah dokumen. Ketika kita sudah meng-create sebuah dokumen tersebut, tampilannya akan muncul seperti ini. Tampilan yang diberikan sangatlah simple, sangatlah ya, ini sebenarnya tampilan yang ada seperti Microsoft Word yang ada pada laptop kalian. Cuman bedanya Google Docs ini kita mengerjakan Word-nya, mengetik apa yang ingin kita ketik ini dengan Word yang ada di sebuah browser, yaitu Google Docs ini. Nah, kemudian di Google Docs ini kita bisa men-sharing dokumen tersebut kepada teman-teman kita. Mungkin kalau pada umumnya kita memiliki dokumen Word, kita bisa kirim ke teman kita, lalu teman kita mengerjakannya, melanjutkannya, lalu mengirim balik ke kita. Tapi dengan adanya cloud computing ini, dengan adanya layanan software as a service, software as a service ini, Google Docs ini mampu memberikan kita sebuah kenyamanan yang jauh lebih nyaman daripada mengirim dokumen ke teman, lalu teman mengirim balik. Kita bisa mengerjakan secara bersamaan dengan teman kita. Nah, di sini kita bisa mengubah di sini kalau sebentar, maaf. Nah, di sini, kita bisa melihat
anyone with the link. Nah, kita bisa membuat pengaturannya berubah. Kita bisa membuat orang yang mempunyai link yang kita berikan bisa menjadi viewer, atau cuma melihat, atau komentar, atau editor. Nah, kalau kita membuat orang itu menjadi viewer, maka dia memiliki hak akses hanya untuk melihat apa yang kita kerjakan. Sedangkan komentar, dia bisa melihat dan memberikan komen-komen yang dia ingin komentar. Misalnya mungkin komentar ini jika kita memiliki sebuah mentor dalam menulis, maka kita bisa meminta dia untuk memberikan komen-komentar bagian mana yang perlu diperbaiki atau direvisi. Nah, sedangkan editor, kita bisa membuat teman kita atau orang yang kita bagikan linknya ini untuk ikut bekerja sama membuat dan mengedit dokumen tersebut. Nah, ketika kita sudah memilih mau anyone with the link, orang yang memiliki link ini, yang memiliki salinan link ini bisa melakukan apa? Kita bisa mengcopy linknya tersebut dan mengirimkan kepada orang tersebut melalui aplikasi lain seperti WhatsApp atau yang lainnya. Ataupun kita juga bisa share with people and groups. Jadi kita bisa di atas ini kita bisa menuliskan email teman-teman kita dan mengirimkannya melalui email undangan untuk bekerja mengerjakan dokumen ini. Nah, setelah saya memasukkan email saya yang kedua, contohnya, maaf. Nah, di sini terlihat saya sebagai owner dengan email pertama, kemudian teman kedua, email kedua saya menjadi editor karena saya memberikan dia hak akses sebagai editor. Kita sebagai owner tentu saja memiliki hak akses yang lebih untuk mengubah apakah seseorang menjadi editor, viewer, ataupun komentar. Nah, setelah dia sudah menjadi editor bersama kita, maka kita bisa melihat di sini kalau dia membuka dokumennya, ketika teman atau kolega kita membuka dokumen tersebut, maka akan terlihat bahwa dia akan muncul di sini kalau dia sedang online dan dia sedang mengetik di bagian sini ceritanya seperti itu. Nah, maka dari sinilah kegunaan Google Docs yang sangat memudahkan kita, di mana kita bisa mengedit sebuah dokumen bersamaan dengan kolega-kolega kita, bisa lebih dari 2-3 orang, bahkan ramai-ramai, kita bisa mengeditnya sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat. Nah, begitulah presentasi dari aplikasi Google Cloud yang biasanya aplikasi dari cloud computing yang biasanya kita gunakan. Bila ada kurang, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.